Misalkan ada sepotong kawat tebal digantung kemudian ditarik ke bawah dengan gaya sebesar F. Maka karena kawatnya tebal, efek yang ditimbulkan oleh gaya F ini kecil. Kawat bertambah panjang tapi pertambahan panjangnya sedikit. Bandingkan misalnya dengan kawat yang sangat tipis, diberi gaya yang besarnya sama, maka walaupun gayanya sama tapi karena kawatnya tipis, ini efeknya besar. Pertambahan kawatnya akan besar dan kalau kawatnya tidak kuat, kawatnya bisa putus. Di sini kita melihat bahwa efek yang ditimbulkan oleh gaya F ini bergantung pada luas penampang. Efeknya akan semakin besar kalau luas penampangnya semakin kecil. Dari sini muncul besaran yang namanya tegangan. Tegangan dengan lambang sigma kecil ini didefinisikan sebagai gaya dibagi luas penampang dari kawat, dan ini berarti luas lingkaran ini. Tegangan merupakan gangguan dari luar yang diberikan kepada kawat. Akibat dari adanya tegangan ini akan timbul yang namanya regangan. Ada kawat, sebelum diberi tegangan dia memiliki panjang sebesar L0. Setelah diberi tegangan, panjangnya bertambah sebesar delta L. Di sini yang namanya regangan dengan lambang epsilon ini merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Jadi regangan ditimbulkan oleh adanya tegangan. Semakin besar tegangan, semakin besar pula regangannya. Nah, perbandingan antara tegangan dengan regangan inilah yang disebut dengan modulus elastisitas. Modulus elastisitas didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan. Padahal tegangan itu sama dengan gaya per luas penampang, sedangkan regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Modulus elastisitas ini disebut juga dengan modulus Young. Untuk bahan yang sama dan untuk regangan yang kecil, berapapun tegangan yang kita berikan, maka regangannya akan selalu mengikuti. Sedemikian sehingga nilai modulus elastisitasnya konstan. Dan untuk bahan yang berbeda, nilai modulus elastisitasnya akan berbeda pula. Sehingga modulus elastisitas ini merupakan karakteristik atau identitas dari suatu bahan. Sebagai contoh, modulus elastisitas dari baja adalah 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Modulus elastisitas besi ini adalah 100 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Dan kayu memiliki modulus elastisitas sebesar 10 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Jadi kalau kita menemukan suatu bahan, kemudian kita ukur modulus elastisitasnya ternyata hasilnya 100 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, maka bisa kita prediksi bahwa bahan tersebut adalah besi. Kemudian modulus elastisitas ini menggambarkan tingkat kekuatan bahan. Dari nilai ini kita simpulkan bahwa baja itu lebih kuat dibandingkan dengan besi. Kenapa? Karena nilai modulus elastisitasnya lebih besar dibandingkan dengan besi. Dan baja itu 20 kali lebih kuat dibandingkan dengan kayu. Kenapa? Karena nilai modulus elastisitasnya 20 kali lebih besar dibandingkan dengan kayu. Ini sebabnya kalau ada ranting kayu, boleh kamu patahkan dengan menggunakan paha. Namun jangan sekali-sekali mematahkan batang baja walau dengan ukuran yang sama dengan menggunakan paha, nanti bisa-bisa pahanya yang patah. Kemudian apa bedanya antara modulus elastisitas dengan tetapan gaya yang sebelum ini kita pelajari? Bedanya adalah modulus elastisitas ini merupakan karakteristik bahan, misalkan modulus elastisitas baja, modulus elastisitas besi, modulus elastisitas kayu. Sedangkan tetapan gaya ini merupakan karakteristik dari suatu benda tertentu, misalkan tetapan gaya dari shock breaker motor, tetapan gaya dari pulpen, tetapan gaya dari ketapel si bolang. Jadi tetapan gaya itu merujuk pada suatu benda tertentu, sedangkan modulus elastisitas merujuk pada jenis bahan. Misalkan ada soal sebagai berikut,
Sutas kawat memiliki panjang 1 meter dan luas penampang 2 meter persegi. Kawat ditarik dengan gaya 20 Newton sehingga bertambah panjang 0,4 mm. Hitunglah A tegangan yang diberikan pada kawat, B regangan yang timbul pada kawat, C modulus elastisitas bahan pembuat kawat. Kalau kita gambarkan persoalannya, ada kawat panjang 1 meter, luas penampangnya 2 mm persegi. Ini berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ditarik dengan gaya 20 Newton sehingga bertambah panjangnya 0,4 mm. Yang berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. A ditanyakan tegangan yang diberikan pada kawat. Kita tahu bahwa tegangan itu sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gayanya 20 Newton, luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 6, berarti tegangannya sama dengan 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Yang B, tegangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang awal. Pertambahan panjangnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter, panjang awalnya 1 meter, berarti regangannya 4 kali 10 pangkat min 4 tanpa satuan. Yang C, modulus elastisitas bahan berarti sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangannya 10 pangkat 7, regangannya 4 kali 10 pangkat min 4, berarti modulus elastisitasnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Sekarang coba kerjakan dua soal berikut.